Di sini kami jelaskan terlebih dahulu tentang abstraknya, di mana media pembelajaran ini kami buat untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Hal ini sesuai dengan yang sudah kami lakukan observasi bahwa di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Kuningan, yaitu di SMP Negeri 2 Lebak, mereka masih kesulitan untuk memahami materi bangun ruang sesi data. Salah satunya itu disebabkan oleh kurangnya dan bervariasinya media yang digunakan selama proses pembelajaran. Selain itu juga anggapan yang sulit terhadap pembelajaran matematika. Sehingga muncullah inovasi kami untuk menciptakan media digital dengan judul materinya itu bangun ruang sesi data. Nah, materi yang kami sajikan itu tentang bangun ruang sesi data mulai dari materi, kemudian contoh-contoh, dan mengkonstruksi rumus luas serta volume bangun ruang sesi data. Media ini kami buat dalam bentuk flipbook, yang mana dalam flipbook tersebut nanti akan terdapat materi-materi, kemudian ada link sketch untuk mengkonstruksi luas bangun ruang sesi data, dan ada juga pembahasan soal yang disertakan dalam flipbook. Selain itu juga kami menyiapkan soal kuisis. Yang pertama soal kuisis yaitu secara tertulis disertakan dalam flipbooknya langsung. Kemudian yang kedua itu ada kuisis dalam bentuk folder, nanti linknya bisa langsung di-download dari flipbooknya. Selanjutnya di sini latar belakang sesuai sama yang tadi berdasarkan hasil wawancara di SMP Negeri 2 Lebak. Kemudian selanjutnya langsung ke video. Adapun tujuan dari media digital ini dibuat, yang pertama itu untuk mengubah pandangan siswa yang menganggap bahwa matematika itu sulit menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan media digital. Selain itu menumbuhkan motivasi belajar siswa, kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Biasanya peserta didik itu akan lebih senang ketika belajar menggunakan media, sehingga pembelajarannya pun akan berjalan lancar dan mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian melalui media ini juga diharapkan siswa dapat menjelaskan bangun ruang sesi data dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual ini sesuai dengan kompetensi dasar. Selain itu ada beberapa manfaat. Yang pertama manfaat bagi guru. Manfaat bagi guru itu untuk mengurangi hambatan dalam proses pembelajaran, kemudian membantu guru dalam menyampaikan materinya dengan lebih mudah karena menggunakan media digital, kemudian mengasah kreativitas gurunya. Dan ini masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Ada manfaat bagi siswa, terus next. Dan juga ada manfaat bagi pengamat. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu cara penggunaan media pembelajaran. Tadi sampai berapa? Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan media pembelajaran. Seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa di sini kami membuat flipbook yang di dalamnya ada konstruksi yang menggunakan link sketch dan juga ada latihan soal menggunakan Google. Dan di sini ada cara penggunaan media pembelajaran yang sudah dibuat. Jadi peserta didik akan menggunakan ajar dalam bentuk flipbook, kemudian itu dapat langsung bisa diakses melalui handphone. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami materinya karena di dalamnya itu ada definisi sampai ke contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lalu peserta didik diarahkan melakukan sketch yang sudah disajikan. Tadi yang karena di dalam buku tersebut ada link sketch, jadi nanti bisa diklik ketika ada link tersebut. Nah, di sini di dalam link sketch ada menu gitu yang nanti ada luas sama volume. Nanti peserta didik dapat mengklik mau luas terlebih dahulu maupun rumus volume terlebih dahulu. Langsung kita ke langkah-langkahnya. Nanti ketika tadi mengklik luas maupun volume, nanti ada disajikan jenis-jenis bangun ruang sesi datanya. Misalnya kita untuk bagian kubus, nanti terlihat di sini. Nah, di sini kan jenis-jenis bangun ada 4 ya, kubus, balok, prisma dan juga 5. Nanti ketika kubus diklik, nah nanti ada salah satu dari kubus nanti ada animasi yang bisa bergerak gitu. Dan ada juga perintah
speednya di sini ya, untuk arahannya seperti apa, nanti peserta didik dapat dilakukan gitu ya, sesuai dengan perintah yang disebutkan tadi. Sama saja ya, ketika nanti langsung ketika sudah sesuai dengan arahan, nanti terlihat luas bentang tugasnya seperti apa. Dan begitu juga yang kalau juga sama, nanti di dalamnya ada arahan. Nah, sampai yang terakhir ada Prisma dan juga Dimas. Nah, ini Prisma. Nanti ada nanti akan ditampilkan di dalam selanjutnya akan disampaikan oleh Dina. Nah, yang selanjutnya di sini ada desain media. Nah, di sini ada cover dalam flipbooknya ya. Terdapat identitas penulis, asal universitas dan alamat rekam universitasnya. Kalau ada judulnya, ada dan lain-lainnya di sini dapat terlihat. Lalu di sini ada beberapa jenis komposisi data yang akan dibahas dalam rangka ini, seperti kubus, balok, prisma, dan lunas. Yang selanjutnya, nah di sini merupakan contoh dari materi yang diawali dengan bangun ruangnya. Di sini ada kubus. Lalu di dalam materinya juga ada contoh bentuknya ya dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu dalam belajar ini juga kami menyertakan jenis spreadsheet-nya untuk mengkonstruksi rumus luas dan volume bangun ruang sisi data. Lalu di sini ada contoh soal yang penyelesaiannya itu berbentuk video di YouTube ya, nanti bisa langsung diklik saja. Yang selanjutnya penguatan rumus dari macam-macam bangun ruang sisi data yang sebelumnya telah dikonstruksi di media spreadsheet ya. Di sini ada rumus-rumusnya. Lalu ada quiz di sini berupa link modul yang nanti bisa langsung diklik dan dikerjakan. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh untuk yang selanjutnya itu ada analisis fungsional, di mana media pembelajaran ini dibuat untuk menjadi informasi dan dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh tenaga pendidik, peserta didik, peneliti, dan juga seluruh yang menggunakannya dalam menciptakan dan menumbuhkan minat belajar siswa terhadap pelajaran matematika dalam membuka dan memperluas pemahaman terhadap materi bangun ruang sisi data. Penggunaan media alat termasuk alat peraga dalam proses pembelajaran mempunyai nilai-nilai. Yang pertama ada media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Lalu yang kedua, media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. Yang ketiga, media menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang keempat, media dapat menambahkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang kelima, media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar. Yang ketujuh, media dapat memberikan pengalaman yang integral dari suatu yang konkret sampai kepada yang abstrak. Lalu yang selanjutnya yang dia ada implementasi, di mana media pembelajaran ini akan diimplementasikan untuk siswa SMP/MTS sederajat, khususnya kelas 8. Media ini bisa digunakan sebagai pembelajaran individu ataupun pembelajaran kelompok. Dan diharapkan media ini mampu menambahkan pemahaman siswa terhadap konsep pengurusan sisi data dengan menggunakan berbagai sumber yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, yang selanjutnya itu ada daftar simulasi yang bisa kalian klik untuk mengetahui. Nah, itu ada sebuah link simulasi untuk nanti menjelaskan terkait tata cara penggunaan media digital yang sudah kami buat, akan disampaikan di video selanjutnya. Kemudian kita melanjutkan dari buku
Tribun. Dan di akhir juga ada daftar pustaka, yang mana daftar pustaka yang kami ambil ini ada 10 sumber yang dimasukkan di awal tadi, mulai dari abstrak, latar belakang, dan sampai pembahasan. Oke, itu terkait buku panduan yang bisa disampaikan. Selanjutnya nanti akan disampaikan terkait tata cara penggunaan media pembelajaran ini. Terima kasih. Adalah tampilan dari media digital yang sudah kami buat dalam bentuk flipbook, yang mana pada halaman pertama ya terdapat apa, kemudian di next. Nah, di sini ada bangun ruang sesi data yang akan kami bahas, yaitu tentang kubus, balok, prisma, dimas. Kemudian di sini ada kata pengantar, sebagai pengantar saja. Di sini masuk ke materi awal, yaitu tentang kubus. Dikasih tahu nih mulai dari definisi, kemudian ciri-ciri, kemudian dari gambar kubusnya seperti apa. Bahkan ada jaring-jaring dan contoh kubus yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian begitu juga dengan materi balok, prisma, dan dimas. Ini saja terus. Ini sama ya, di dalamnya terkandung. Begitu juga dengan materi yang lainnya, mulai dari balok, prisma, dan dimas. Ini ada materi-materi pengantarnya. Kemudian materi intinya itu tentang, dulu ya. Di sini ada mengkonstruksi rumus luas permukaan dan volume ruang yang disajikan dalam Scratch. Nanti peserta didik dapat dengan mudah mengakses link ini dan akan masuk ke tampilan awal Scratch. Setelah diklik, ini ada tampilan awal Scratch-nya. Bagaimana cara menggunakannya? Seperti yang tadi di buku panduan. Misalnya yang pertama kita mengklik terlebih dahulu luasnya. Kemudian mau mencari luas dari bangun ruang sisi data yang mana sih? Misalnya yang kubus dulu, klik yang kubus. Kemudian ada perintah klik tekan aku, maka tinggal diklik. Ini akan membuat jaring-jaring kubus. Next, di panel sebelah kanan, di situ ada juga informasi tekan aku. Nanti ketika ditekan ininya ada perintah untuk menemukan atau mengkonstruksi rumus luas permukaan dari kubus tadi. Nah, begitu pula untuk mengkonstruksi yang lainnya, kayak volume, kayak luas balok, prisma, dan dimas. Begitu juga dengan volume. Untuk kembalinya tinggal klik tombol ini. Nah, ini salah satu jaring-jaring dari prisma saja. Kemudian setelah mengkonstruksi rumus yang tadi, di sini ada pembuatan rumus-rumusnya mulai dari kubus, balok, prisma, dimas. Di sini juga ada contoh soal dan pembahasan, yang mana pembahasannya itu dari YouTube. Disertakan linknya di sini. Ketika kita klik link yang ini, otomatis akan masuk ke halaman YouTube-nya. Coba lihat. Nah, akan langsung masuk ke tampilan YouTube-nya, ke videonya. Dan seperti itu. Nanti videonya dapat dilihat saja. Begitu juga dengan soal yang ini. Selanjutnya ada latihan soal. Yang pertama, latihan soalnya itu dalam bentuk tertulis, dan yang kedua itu dalam bentuk kuisis yang dapat diakses dari link Wordwall. Nah, peserta didik nanti di sini akan mengerjakan soal yang sudah dibuatkan oleh kami. Soalnya ada 10 terkait soal bangun ruang sisi data, dan di akhir nanti siswa itu, nah ini tampilan awalnya bisa diklik sebenarnya. Nah, kalau salah ada tanda gini, kemudian gitu. Sampai akhir nanti seperti itu tahapnya, dan di akhir nanti peserta didik akan memasukkan namanya, kemudian di bawah. Nah, di bawah nanti ada rankingan peserta didik mana yang jawabannya paling cepat dan tepat. Sekian cara menggunakan